Ikhwan, malam hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya interaksi dengan para sepuh, para karuhun, yang tentunya apabila kita akan menjalankan mediasi interaksi kepada para sepuh, tentunya kita telah menjalankan pertama sekali puasa awal hidayah, kemudian Karomatul Kilbi. Ini juga bagaimana caranya, tentunya kita bersihkan hati kita dulu, lepaskan keduniaan kita, karena kita ini ingin berinteraksi kepada para sepuh yang tentunya orang-orang yang dikaromahkan oleh Allah, orang-orang yang suci. Kita mulai. Pertama sekali kita membacakan warisadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, bila petunjuk berikanlah petunjuk atas karomah yang ada di diriku, atas karomah yang ada di diriku. la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ucapkan kita salam di hati, insyaallah. Ikuti. Nah, dalam Karomatul Kilbi ini kita harus hati-hati. Tentunya kita mengucapkan ta'awud, berlindung kita kepada Allah supaya jangan ada yang nyasar. Tipis sekali pemahaman Karomatul Kilbi ini, bisa-bisa kita nyasar karena petunjuknya tak salah arah. Insyaallah kalau kita sudah berlindung mohon petunjuk kepada Allah, perlindungan kepada Allah, apa yang didapat isyarah yang insyaallah berupa petuah, insyaallah datangnya melalui isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini prosesnya melalui karomah, insyaallah itulah yang akan kita dapat dan akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang selurus-lurusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Mudah-mudahan kalaupun yang sudah puasa dari awal hidayah, kemudian Karomatul Kilbi, nah inilah insya Allah kita tidak merekayasa, tidak mengada-ngada. Inilah proses interaksi kita dengan para sepuh. Karena apa yang didapat nanti hanya kitalah yang tahu, yang kita mampu berinteraksi kepada para sepuh. Kalau kira-kira sudah, walaupun sejenak, insya Allah nanti kalau kita untuk diri pribadi kita sendiri, bagaimana cara interaksi para sepuh, apa yang kita minta benar-benar petunjuk dari Allah, itulah terserah kita. Karena apa yang akan didapat berupa petua-petua suci, petunjuk-petunjuk yang benar-benar mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kira-kira kita tutup salam dulu. Alhamdulillah, ya walaupun sedikit inilah tutorial bagaimana caranya berinteraksi dengan para sepuh yang insyaallah inilah yang akan merasakan adalah yang menjalankan. Insyaallah itu adalah petunjuk dari Allah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi li dinil Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama kami di channel Perguruan Barakatul Karomah Hidayatillah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang salah satu ilmu karomah, yaitu Karomatul Kilbi, di mana ilmu karomah ini salah satu yang banyak dipertanyakan dan banyak yang ingin mempelajari. Di perguruan kami, Karomatul Kilbi adalah salah satu ilmu utama dalam pencapaian ilmu-ilmu karomah, di mana ilmu ini bertujuan selain makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini juga salah satu jalan berinteraksi atau komunikasi diri
kita dengan para leluhur. Di Karomatul Kilbi inilah selain kita dapat berkomunikasi dengan para sesepuh kita sebagai jalur kenasaban atau garis keturunan, insya Allah kita juga dapat berkomunikasi dengan para sepuh-sepuh lain yang kesemuanya atas ridhonya. Tentunya dengan secara batiniah lah interaksi ini dilakukan karena bersifat mau wujud. Disinilah akli nakli kita harus berperan. Dan banyak muhasabah diri tentunya mohon perlindungan kepada Allah karena tanpa kita sadari saat berinteraksi banyak hal yang akan menggoyahkan keimanan kita. Apabila sifat ujub sombong melekat pada diri kita, untuk itu utamakan tawadu dalam diri kita, lepaskan keduniaan, bersihkan hati, makrifat kepada Allah dan yakinkan pada diri bahwa siapapun yang akan berinteraksi dengan kita sudah pasti orang-orang yang telah dimuliakan, yang telah dikaromakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun keberadaannya. Ilmu karomatul kilbi atau ilmu komunikasi batin tentunya bersumber dari wali sahadat, adalah salah satu tingkatan di perguruan kami, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah ilmu ini dapat kami pelajari dan kami terapkan. Alhamdulillah, ilmu ini sangat berguna sekali untuk muhasabah diri, juga menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu maha segalanya. Selain itu, manfaat bagi diri kita bila telah mencapai ilmu karomatul kilbi ini adalah kita akan mendapatkan ilmu wajang atau petuah suci, juga petunjuk-petunjuk atas apa yang kita harapkan dari isyarah yang kita inginkan. Disinilah kita dapat mengetahui hal-hal yang bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mungkin dan bisa saja terjadi atas kehendaknya. Selain itu, manfaat bagi orang yang belajar ilmu karomatul kilbi banyak sekali keberkahannya, terutama tertatanya hati, tertatanya ibadah, karena dalam proses mempelajari ilmu ini benar-benar dibutuhkan tekad yang kuat, karena keyakinan yang dalam, sehingga dalam proses mencapai ilmu ini dengan mudah. Karena itu bagi yang ingin mempelajari dan meraih ilmu karomatul kilbi ini, niatkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keridoannya, insya Allah segalanya terwujud. Satu hal yang perlu kita ketahui, karomatul kilbi adalah salah satu ilmu utama dalam mempelajari ilmu karomah. Karena apabila telah meraih ilmu ini, segalanya akan mudah dalam mencapai ilmu-ilmu karomah lainnya seperti ilmu pengobatan, ilmu syariat, dan ilmu akidah agama. Pengertian dari karomatul kilbi adalah kemuliaan hati atau kesucian hati. Hal inilah yang diperlukan ilmu karomah. Karena dalam mempelajari ilmu ini sangat dibutuhkan kebersihan hati. Tentunya hal-hal yang paling utama adalah dengan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan banyak mengingat kepada Allah, berzikir kepadanya agar hal-hal yang membuat hati kita terhindar dari sifat ujub, hasud, iri, dengki, dan hal-hal yang kecil yang mengotori hati kita akan terlepas dari pikiran kita. Kita tahu kata Rasul dalam suatu hadisnya, inna fi jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Artinya, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuh itu. Jika darah itu buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuh itu. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Karena itu, mari kita sama-sama membersihkan diri kita dengan banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, agar apapun yang kita capai, hendak kita capai, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam mencapai ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu karomatul kilbi. Untuk itu, bagi saudara yang ingin mempelajari ilmu karomah atau karomatul kilbi, dapat menghubungi kami, karena ada tahapan-tahapan yang kami terapkan sebagai langkah penyucian diri, yaitu
dengan berzikir, puasa awalul hidayah, kemudian berpuasa kahromatul kilbi. Insya Allah apa yang saudara inginkan atas izin semuanya akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan tentang ilmu kahromatul kilbi. Bagi yang ingin mempelajari atau penjelasan yang lebih lengkap, dapat menelpon nomor di bawah ini atau komentar pada kolom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.